wabarakatuh. Ketemu lagi, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis struktur pasar dengan menggunakan rasio konsentrasi pasar dan indeks Herfindahl-Huisman. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui struktur pasar apa dari suatu industri, dan setelah diketahui nanti kita akan tentukan lebih lanjut. Misalnya diperoleh model oligopoli, maka model oligopoli apa di industri ini? Nah, industri ini kita nanti akan menggunakan contoh case study dalam industri penerbangan. Nah, ini contohnya, ini adalah contoh dari kondisi industri dalam industri penerbangan. Ini ada data market share tahun 2017 ya. Nah, dari data ini kita kemudian akan hitung bagaimana rasio konsentrasi pasarnya dan juga indeks Herfindahl-Huisman. Caranya bagaimana? Pertama kita hitung ulang dalam menurut masing-masing grup perusahaan. Jadi kalau di market share yang pertama tadi Lion, Batik, Wings terpisah. Kemudian yang ini kita gabungkan berdasarkan grup perusahaan sehingga kita dapat kompilasi lagi di sini Lion Group memiliki market share terbesar dengan 50,68%. Disusul oleh Garuda yang merupakan Garuda dengan Citylink, dia memperoleh market share sebesar 32,85%. Kemudian di bawahnya ada Sriwijaya Group yang merupakan gabungan antara Sriwijaya Air dengan Nam Air yang memperoleh 12,57% dan seterusnya. Nah, dari market share ini kita akan menghitung rasio konsentrasi pasar dan indeks Herfindahl-Huisman. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita hitung untuk konsentrasi pasar itu dengan menjumlahkan 4 market share terbesar, yaitu Lion, Garuda, Sriwijaya, dan AirAsia. Kemudian untuk indeks Herfindahl-Huisman kita hitung dengan cara mengkuadratkan market share masing-masing, kemudian nanti dikalikan dengan 10.000. Nah, seperti di bawah ini lebih detail hitungannya. Jadi rasio konsentrasi pasar dari 4 perusahaan tadi diperoleh 98,29%. Nah, kemudian kita lihat di ketentuannya bahwa untuk rasio konsentrasi pasar jika lebih dari 70%, maka di pasar itu atau di industri itu berarti industri terkonsentrasi tinggi dengan struktur pasar oligopoli bahkan mengarah ke monopoli. Kemudian untuk indeks Herfindahl-Huisman kita peroleh dengan cara mengkuadratkan semua perusahaan kemudian dikali 10.000 sehingga diperoleh angka 3811, angka indeksnya. Angka ini kemudian kita lihat di kriterianya bahwa untuk indeks di atas 2.500 maka industri itu pasarnya sangat terkonsentrasi atau konsentrasi tinggi dengan struktur pasar oligopoli mengarah monopoli. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan rasio konsentrasi dan juga dengan menggunakan indeks Herfindahl-Huisman kita bisa memperoleh kesimpulan yang sama. Nah, jadi kita ulang dari awal tadi. Di sini ada 9 grup perusahaan. 9 grup perusahaan itu nilai konsentrasi pasarnya adalah 98,29%. Kemudian nilai indeks Herfindahl-Huisman-nya 3811 sehingga dapat disimpulkan struktur pasarnya oligopoli. Nah, namun dalam oligopoli sendiri itu terdapat berbagai macam model, ya. Nah, kita akan cari model apa yang paling mendekati dari industri penerbangan ini. Nah, kita lihat dulu, ini contoh ya, contoh bagaimana masing-masing maskapai itu bersaing, ya. Ini kita ambil rute, ambil contoh, misalkan
untuk rute Jakarta Ujung Pandang 26 Desember antara Lion, Citylink, dan Garuda. Di sini kita lihat Lion hanya menawarkan 775.000, Citylink di rute yang sama, jam yang sama kurang lebih, itu 1,2 juta, sementara Garuda melesat di atasnya dengan 2,5 juta. Harganya jauh berbeda. Nah, ini membuktikan bahwa mereka tidak pure bersaing di harga. Namun, masing-masing memiliki diferensiasi produk. Lion menawarkan harga yang sangat murah karena produknya dia semua serba no. Tidak ada makanan, tidak memberikan bagasi, tidak memberikan fasilitas tes antigen, dan juga tidak ada seat distancing, sehingga harganya murah. Nah, di tengahnya, di atasnya Lion ada Citylink dengan harga 1,2, namun dia tanpa makanan, namun memberikan bagasi 20 kilo, memberikan free tes antigen, dan juga menawarkan seat distancing. Nah, terus Garuda dengan harga yang sangat mahal, dia memberikan semua fasilitas mulai dari makanan, bagasi, free antigen, seat distancing, dan tentu fasilitas layanan yang lainnya. Nah, dari sini kemudian kita akan bandingkan kira-kira persaingan seperti itu lebih cocok di model yang mana. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam struktur oligopoli itu terdapat berbagai macam-macam model ya, termasuk ada model Carnot, Bertrand, Swissi, Stackelberg, dan Chamberlain. Nah, kalau kita lihat di airline, sifat produknya adalah terdiferensiasi ya, masing-masing harga produknya tidak sama. Lion begini, Garuda begitu. Kemudian fokus persaingannya adalah ini kombinasi antara harga dan pelayanan ya. Jadi tidak pure di harga, tapi kombinasi dengan pelayanan. Kemudian model penetapan harganya, harga ditetapkan masing-masing sesuai dengan tingkat atau mutu pelayanan dan kurva demand masing-masing. Jadi Lion merasa confident dengan produk yang seperti itu, dia di harga 700. Citylink merasa sedikit lebih baik, dia menjual di harga 1,2. Garuda merasa paling baik, dia di angka maksimum di 2,5. Nah, itu penetapan harganya, masing-masing sesuai dengan tingkat mutu. Kemudian persaingan outputnya, mereka tidak bersaing di output, tidak lagi bersaing di Anda menawarkan sehari berapa kali, kami berapa, tidak. Karena itu sudah fix dari regulator ya, sehingga tidak ada lagi persaingan output. Ya. Nah, di model Carnot, produknya homogen dan fokusnya di output, sehingga jelas tidak cocok. Bagaimana dengan Bertrand? Bertrand itu homogen, bisa juga terdiferensiasi. Persaingan di harga, kemudian perusahaan menentukan harga sesuai fungsi masing-masing, fungsi permintaan masing-masing, dan juga tidak bersaing di output. Nah, di sini bisa kita lihat ada kemiripan atau kedekatan antara karakteristik airline dengan model Bertrand. Adapun yang lainnya seperti Swissi itu kurang sesuai karena sifat produknya yang homogen, kemudian di Stackelberg itu adalah model kepemimpinan harga ya. Jadi leader market dia akan menentukan harga lebih dulu, kemudian follower akan mengikutinya. Nah, di Chamberlain adalah sistem kartel antar kompetitor, mereka bersepakat menetapkan harga dan produk gitu. Jadi dari matrik kedekatan ini kita bisa duga bahwa model yang paling mendekati dengan bisnis airline di Indonesia saat ini adalah model oligopoli Bertrand. Nah, ini adalah kurva keseimbangan harganya, di mana masing-masing perusahaan memiliki kurva permintaan masing-masing. Nah, harganya kira-kira tidak akan terlalu jauh dari titik keseimbangan. Jadi walaupun tadi itu menawarkan harga yang range-nya jauh,
Tapi pasar akan cenderung stabil pada suatu titik temu harga yang disebut dengan Nash equilibrium. Jadi perusahaan menentukan harga masing-masing, kemudian fungsi penelitian perusahaan tergantung dari harga yang ditetapkan dan pengaruh harga dari perusahaan lain. Kemudian masing-masing perusahaan memiliki best respon atas kurva harga dari perusahaan lain, dan dengan model persaingan harga ini, keseimbangan harga tercapai pada perputaran kurva 1 dan kurva 2. Nah, kemudian ini adalah typical market airline di short run and long run, di mana untuk karakteristik oligopolis baik di short run maupun di long run, kecenderungan harga akan selalu lebih tinggi daripada average total cost, sehingga perusahaan baik dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang secara teoritis dia akan tetap memperoleh keuntungan. Keuntungannya seberapa besar? Nah, keuntungannya adalah yang ada di arsiran warna hijau, di mana harga akan optimum ditetapkan pada perpotongan antara MC dengan MR dengan harga sesuai dengan kurva demand-nya, kemudian dikurangi cost pada titik average total cost-nya. Selisihnya inilah yang disebut dengan profit untuk perusahaan. Demikian paparan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.